Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, Ibu ambil absen dulu ya. Julpan, Hadir, Bu. Gade, Hadir, Bu. Amsal, Hadir, Bu. Lisna, Hadir, Bu. Pani, Hadir, Bu. Nopli, Hadir, Bu. Linarti, Hadir, Bu. Priska. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu mau review kembali atau ulang kembali materi kita yang minggu lalu, ya? Materi kita minggu lalu mengenai apa? Masa periodisasi masa praaksara Indonesia. Ya, periodisasi masa praaksara di Indonesia. Ada pertanyaan? Apa itu Ibu kasih? Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Apa itu praaksara? Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Di mana manusia belum mengenal tulisan? Bagus. Di mana manusia belum mengenal tulisan? Masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau masa manusia belum ada tulisan. Kalau waktu itu belum ada tulisan, ya. Kalau periodisasi apa itu? Siapa anak-anak Ibu yang tahu apa itu periodisasi? Saya, Bu, izin menjawab. Periodisasi adalah tahapan-tahapan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di zaman praaksara di Indonesia. Terima kasih. Bagus Amsal, ya. Tahapan-tahapan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa praaksara di Indonesia. Misalnya Ibu kasih contoh itu adalah orang lahir di dunia ini tidak mungkin langsung bisa berjalan atau bisa berbicara. Semuanya itu perlu tahap-tahap. Kamu bisa enggak? Misalnya kalau kamu dari SD, dari TK, langsung bisakah kamu membaca? Tidak, Bu. Tidak, itu melalui tahap-tahapan, ya, bersama dengan masa praaksara. Ketika mereka belum mengenal tulisan, akhirnya tahap demi tahap, perkembangan demi perkembangan mereka bisa mengenal tulisan, bisa tulis, menulis. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tanya menjawab, baiklah kita akan masuk materi kita yang sekarang ini, yang itu letak dan luas benua Australia. Ya, letak dan luas benua Australia. Ibu mau tanya dulu, kira-kira anak-anak Ibu pernah dengar nggak apa itu Australia? Bagaimana itu Australia? Ada? Saya, Bu, izin menjawab. Saya pernah dengar ada binatang khas seperti kanguru. Bagus kakak, ya, ada binatang yang khas seperti kanguru yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Siapa lagi? Saya, Bu, izin menjawab. Adanya bangunan-bangunan khas seperti Sydney Opera House dan Royal Exhibition Building. Bagus kak, ya, adanya bangunan-bangunan yang khas yang tidak dimiliki juga dengan negara-negara lain. Ada yang lain? Saya, Bu, izin menjawab. Adanya penduduk suku asli seperti Aborigin. Bagus Gabe, ya, adanya penduduk asli seperti Aborigin, ya, mempunyai suku asli seperti Aborigin. Ya, bagus. Ada yang lain? Saya, Bu, adanya gurun-gurun pasir. Bagus Julpan, ya. Itu berarti di Australia itu banyak gurun-gurun pasir. Baiklah, penasaran? Penasaran, Bu? Kalau begitu, kalau penasaran mengenai letak dan luas benua Australia, kita lihat pembelajaran berikut ini atau video berikut ini. Australia adalah benua terkecil dengan luas
8.945.000 kilometer persegi. Keunikan dari benua ini adalah hanya satu negara dalam satu benua. Benua Australia ditemukan oleh James Cook pada tahun 1770. Benua Australia ini terletak di selatan negara kita Indonesia. Penduduknya sebahagian besar penduduk ras Kaukasid yang berasal dari Eropa. Penduduk benua Australia saat ini diperkirakan 25.800.800 jiwa. Ayo lihat ini anak-anak ibu. Ada ini foto. Ini adalah suku asli benua Australia. Namanya suku asli aborigin. Ayo kita lanjut ke pelajaran kita mengenai peta benua Australia. Ayo lihat ini. Menurut letak astronomisnya, Australia terletak pada 133 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Dilihat dari letak geografis, Australia ada di, coba perhatikan anak-anak ibu, batas-batasnya yang dekat dengan kita itu langsung berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Terus sebelah timur Samudra Pasifik, Laut Koral, Laut Tasman. Terus sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah baratnya juga Samudra Hindia. Terus lihat lagi anak-anak ibu, perhatikan pembagian wilayah Australia. Australia dibagi menjadi 8 wilayah. Apa saja? Ayo anak-anak ibu kita lihat satu persatu. Yang berwarna merah itu adalah sebelah utara yang ibu kotanya Darwin. Terus yang Australia Selatan ibu kotanya Adelaide. Australia Barat ibu kotanya Perth. Victoria ibu kotanya Melbourne. New South Wales ibu kotanya Sydney. Queensland ibu kotanya Brisbane. Tasmania ibu kotanya Hobart. Dan daerah khusus ibu kota Australia itu adalah Canberra. Terus kita lanjut anak-anak ibu. Ada lagi keunikan dari benua Australia ini. Keunikannya adalah luas wilayahnya yang sangat besar. Ayo kita perhatikan satu-satu. Itu lihat New South Wales yang berwarna kuning anak-anak ibu. Itu negara paling tua yang sangat banyak penduduknya. Terus yang Australia bagian barat itu adalah yang terluas. Terus yang Victoria yang di bawah yang kecil ini nak, ini bagian terkecil dan terpadat. Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Puncak tertinggi di benua Australia, Puncak Mawson yang tingginya 2.745 meter. Terus bagian terendahnya ini ada danau air namanya 15 meter di bawah permukaan air laut. Terus ada Sungai Murai dengan panjang 2.508 kilometer. Ayo kita lanjut ke pembelajaran kita. Ada apa lagi sih di Australia? Ini tengok, benua Australia memiliki ciri khas. Ini ada Opera House, ini ada ikon Australia, ada kanguru. Konon katanya kanguru ini populasinya lebih banyak daripada penduduknya. Tapi bukan berarti mereka hidup berkeliaran di jalanan. Tidak, mereka dilindungi.
Terus tengok anak ibu, sebagian besar wilayah Australia ini merupakan wilayah gurun dan semi gurun. Faktor penyebabnya adalah karena letaknya pada zona turunnya massa udara. Iklim Australia di sebelah utara yang dekat dengan Indonesia itu beriklim tropis, hanya sebahagian yang subtropis dan sedang yang berada di belahan selatan. Ayo anak-anak ibu perhatikan, lihat ini. Pada umumnya negara-negara yang ada di benua Australia ini adalah negara maju, sehingga dia adalah negara kaya. Ayo kita lanjut pelajaran kita. Benua Australia disebut juga dengan benua hijau karena walaupun 70% wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun, tetapi sebahagian ada hutan-hutan yang memiliki spesies yang selalu hijau seperti eukaliptus dan akasia. Perhatikan anak ibu, ini ada pohon akasia, ada padang rumput yang sangat luas, terus itu yang di bawahnya itu adalah eukaliptus. Ini yang di atas ada koala yang lagi bermain-main memanjat pohon eukaliptus dan memakan daun-daunnya, sangat indah bukan? Sungguh sangat lucu. Terus apa hubungannya Australia dengan kita yang di Indonesia, Bu? Ini sangat erat hubungannya, nak. Kenapa? Nanti di Indonesia dengan letaknya kita yang berdekatan akan terjadi musim kemarau, akan terjadi musim angin muson timur. Masih ingat kan anak-anak ibu? Ini pelajaran di kelas 7. Bagaimana terjadinya angin muson timur itu angin yang berhembus dari Australia menuju Asia. Dia melewati garis khatulistiwa, membawa uap air yang sangat sedikit karena Australia ini pada umumnya gurun-gurun, sehingga nanti terjadilah musim kemarau. Ibu rasa cukup. Baiklah, setelah kalian melihat video tadi, Ibu kasih kalian tugas, kalian kerja kelompok ya, buat diskusi, buat kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bagi anak-anak ibu yang bawa HP, silakan buka HP-nya ya. Tapi bagi anak-anak ibu yang tidak bawa HP, kalau mau perpustakaan, silakan ke perpustakaan ya. Ibu kasih waktu 5 menit, sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, nanti kamu yang cari tugas kita ya. Oke, saya minta tolong sama kamu yang akan catat ya. Oke, Lisna. Ya, setelah habis 5 menit kalian berdiskusi, tibalah saatnya kita presentasi kelompok. Yang pertama yang tampil sekarang ini adalah kelompok 3 karena 1 dan 2 sudah minggu yang lalu. Sekarang ini adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi hasil kelompoknya. Pada teman-teman, kami akan memulai hasil diskusi kami mengenai letak dan luas benua Australia. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri, saya Silvan sebagai moderator. Saya Dominika sebagai sekretaris. Saya Winardi sebagai anggota. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh sekretaris kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai letak dan luas benua Australia. Benua yang terletak di sebelah selatan ini merupakan benua yang unik. Mengapa? Karena walaupun letaknya di sebelah selatan Asia, sebagian besar penduduknya adalah ras kaum lain, yang mana sama halnya seperti penduduk yang ada di benua Eropa. Kemudian secara astronomisnya, Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti terdapat wilayah Australia yang beriklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berbatasan dengan Indonesia. Sedangkan selain itu, wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang.
Batas-batas wilayah Australia yaitu sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Laut Selat Torres. Yang kedua, sebelah timurnya berbatasan Laut Tasman, Samudra Pasifik, dan Laut Koral. Yang ketiga, sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang keempat, sebelah baratnya berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia mencapai 8.945.000 km persegi. Berdasarkan luasnya tersebut, Australia merupakan benua terkecil yang ada di dunia. Australia hanya memiliki satu negara dalam satu benua. Ini merupakan kekhasan lainnya dari benua Australia, sehingga dengan ini negara Australia memiliki luas yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Meskipun demikian, 2/3 dari wilayahnya berupa gurun pasir yang tidak bisa dihuni oleh manusia. Gurun pasir yang ada di Australia mencakup sekitar 70% dari wilayah Australia. Mengapa demikian? Salah satu faktornya karena Australia merupakan wilayah yang berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Zona ini berada pada lintang sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Hal inilah yang menyebabkan di Australia sangat besar wilayahnya berupa gurun. Morfologi benua Australia. Puncak tertingginya sendiri adalah puncak Mawson dengan ketinggian 2.745 meter. Kemudian sungai terpanjangnya adalah Sungai Murai dengan panjang sungai 2.508 km. Dan danau terbesarnya adalah Danau Erie dengan luas danau 9.500 km persegi. Australia terdiri atas 8 bagian negara, yaitu 1. Australia Utara, 2. Australia Selatan, 3. Australia Barat, 4. Victoria, 5. New South Wales, 6. Queensland, 7. Tasmania, 8. Daerah khusus ibu kota. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saran, kami persilakan, kami buka satu kelompok satu pertanyaan. Izin bertanya kelompok 3. Ya, kami persilakan. Sebutkanlah batas-batas wilayah Australia. Satu lagi dari kelompok 2, adakah pertanyaan yang mau diberikan? Izin bertanya kelompok 3. Ya, kami persilakan. Sebutkan letak dan luas benua Australia. Terima kasih. Baiklah, dari sekian pertanyaan dari teman-teman, kami dari kelompok 3 mohon izin untuk memberikan waktu kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh anggota kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Batas-batas wilayah Australia adalah 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, Laut Selat Torres. 2. Sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Tasman, Samudra Pasifik, dan Laut Coral. 3. Sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. 4. Dan sebelah baratnya berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 3? Ya, sudah puas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Secara astronomisnya, Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan.
Luas wilayah benua Australia mencapai 8.945.000 km persegi. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 3? Ya, kami sudah puas atas jawabannya. Terima kasih. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi dari teman-temanmu. Nggak ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu, kita kasih A+ untuk kelompok 3. Baiklah, silakan duduk dulu. Baiklah, setelah kalian saksikan kelompok 3, teman-teman kalian presentasi tadi, Ibu mau kasih LJ kamu ya. Silakan kamu kerjakan dengan baik ya. Silakan kalian kerjakan, Ibu akan tunggu 5 menit. Setelah habis 5 menit, nanti Ibu tagih lagi. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Baiklah, setelah habis 5 menit, Ibu akan minta kembali LJ kamu, hasil LJ kamu. Silakan kamu, salah satu anak Ibu kumpulkan ke depan. LJ ke teman-temanmu, silakan kamu nanti kasih sama Ibu ya. Makasih ya. Baiklah, sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan kepadamu ya. Kamu buat tugas mengenai peta Australia ya. Kamu buat di rumah, minggu depan Ibu tagih. Sebelum kita tutup materi kita, salah satu anak Ibu maju ke depan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup materi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tagih, Bu.